Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Kembali berjumpa dengan Bapak Sultan M. Rozi dalam kegiatan pembelajaran teks berita. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, marilah sama-sama kita menonton cuplikan berita berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Hernanda Putri dan rekan saya Raka Putra. Berita pertama kita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota-kota besar. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu sumber pencemaran udara alamiah dan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sekitar lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor, sedangkan 30%-nya berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Contoh salah satunya, seperti di kawasan Perumnas 3 ini, yaitu pembakaran sampah sembarangan dan banyaknya asap kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara. Sekarang saya berada di salah satu kawasan di Perumnas 3, Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sekarang bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang warga sekitar daerah sini. Mari kita bertanya untuk narasumber tersebut. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran udara di daerah ini? Pencemaran di sini sangat buruk karena banyak banget asap di mana-mana dan banyak banget kendaraan pribadi. Lalu bagaimana solusi Anda untuk pencemaran udara tersebut? Menurut saya kurangi bakar asap sembarangan seperti kayak gini. Kurangi kendaraan pribadi, lebih baiknya kita keseringan naik kendaraan. Baik, terima kasih kepada narasumbernya. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama rekan Hernanda dan rekan Raka. Terima kasih reporter Rivianda. Berita selanjutnya hari ini adalah pencemaran air yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satunya di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Contoh pencemaran air yaitu seperti kali busa di kawasan Tambun Utara. Biasanya kali tersebut terdapat buih-buih atau busa yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Tetapi yang bisa kita lihat sekarang, yaitu banyaknya sampah plastik yang ada di kali busa ini menghasilkan bau yang tidak sedap. Selamat pagi pemirsa, saya Putri Nabila. Saat ini berada di Kali Busa, kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di samping saya sudah ada salah satu warga sekitar. Saya ingin menanyakan, bagaimana tanggapan Anda tentang pencemaran air yang terjadi di Kali Busa? Ya, saya tidak setuju karena dapat mengganggu warga dan mengurangi keseimbangan ekosistem dan bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana solusi Anda tentang hal tersebut? Mengurangi pemakaian deterjen, mengurangi membuang sampah di kali, dan masing-masing warga mempunyai rasa kesadaran diri untuk membersihkan kali tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Faisal. Ya. Kembali lagi kepada Hernanda dan Raka kembali ke studio. Saya Putri Nabila, Bekasi Timur, Jawa Barat. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 18. Hari ini saya Hernanda Putri dan rekan saya Raka Putra. Terima kasih dan sampai jumpa. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Nah, kita juga akan belajar bagaimana cara menyajikan sebuah berita yang berdasarkan kompetensi dasar, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik
melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning melalui pendekatan TIPEK dan metode investigasi kelompok diharapkan mampu mengumpulkan data dan informasi serta menyajikan teks berita secara tepat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan agar membangun sikap penuh tanggung jawab dan rasa percaya diri siswa. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kegiatan vaksinisasi di sekolah kita. Nah, berdasarkan gambar ini, nanti kalian akan menyajikan sebuah teks berita. Sebelum kita belajar untuk menyajikan sebuah teks berita, Bapak punya pertanyaan nih mengenai struktur dari teks berita. Ada yang tahu anak-anak? Yang pertama, ada kepala berita. Yang kedua, ada tubuh berita. Dan yang terakhir, ada ekor berita. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah gambar yang berbentuk piramida terbalik. Inilah struktur dari teks berita. Di sini juga sudah ada penjelasan mengenai kepala berita, yaitu berisi informasi terpenting yang mengandung unsur 5W tambah 1H. Untuk tubuh berita, dia mempunyai informasi yang mendukung kepala berita tadi. Yang terakhir ada ekor berita, yaitu berisi informasi tambahan. Jadi, anak-anak punya tugas nih, yaitu buatlah sebuah teks berita berdasarkan gambar sebelumnya dengan tema Vaksinisasi COVID-19 di SMP Negeri 2 Jempa secara tepat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Silahkan kerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Terima kasih.